Begitu dia mengatakan itu, hati semua orang gemetar. Platform pertempuran kuno di kota kuno Destiny bisa menjadi pertarungan hidup dan mati, tapi begitu sudah diatur, kedua belah pihak harus bertarung sampai mati. Itu tidak akan berakhir sampai hidup dan mati ditentukan, bahkan mengakui kekalahan pun tidak diperbolehkan. Awalnya, pertarungan terakhir hanya akan berlangsung selama setengah jam. Jika pemenang tidak ditentukan dalam waktu setengah jam, otomatis akan diputuskan bahwa orang yang lebih unggul akan menang. Namun, setelah pertarungan hidup dan mati terjadi, tidak ada batasan waktu. Itu hanya akan berakhir ketika salah satu pihak tewas dalam pertempuran. Pertarungan hidup dan mati berarti tidak ada jalan keluar. Mereka harus menang, dan jika kalah, mereka akan mati. Bahkan seniman bela diri dan kaisar tertinggi pun tidak dapat ikut campur. Seseorang harus memiliki kepercayaan diri yang besar sebelum berani melakukan pertarungan hidup dan mati. Akankah Wang Fengtian berani menyetujuinya? Mata semua orang terfokus pada Wang Fengtian. Saat ini, mata Wang Fengtian dipenuhi ketidakpastian. Dia mengarahkan pandangannya pada Lu Ming seolah-olah dia sedang mencoba mencari tahu kebenaran dari ekspresinya. Apakah Lu Ming hanya menggertak atau apakah dia benar-benar memiliki kemampuan yang begitu kuat? Dia berani melakukan pertarungan hidup dan mati dengannya. Namun, ekspresi Lu Ming tenang. Dia tidak bisa membuat keputusan. Selain itu, dia tidak melihat situasi sebenarnya dari pertarungan Lu Ming dengan Luo Tian. Dia tidak yakin dengan kekuatan Lu Ming. Apakah kamu berani atau tidak? Lu Ming berbicara lagi. Suaranya tenang tapi agresif. Mengapa saya harus menyetujui duel hidup dan mati? Bagaimanapun, aku pasti akan memenangkan pertarungan ini. Bantah Wang Fengtian, lelucon yang luar biasa. Karena Anda pikir Anda menang, mengapa Anda tidak menyetujui duel hidup dan mati? Kembali ke 9 naga, saya hampir membunuh kepala keluarga Wang Anda. Anda pasti sangat membenci saya, bukan? 10.000 orang ingin membunuhku. Karena mereka ingin membunuhku dan memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya, mengapa mereka tidak menyetujui pertarungan hidup dan mati? Kamu takut. Anda tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh saya. Anda tidak memiliki kepercayaan diri dalam pertempuran ini. Anda tidak memiliki kepercayaan diri. Bagaimana kamu bisa menang melawanku? Setiap kata Lu Ming kasar dan agresif. Setiap kata menyentuh titik lemah Wang Fengtian. Ia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Bagaimana dia bisa menang melawan Lu Ming? Sialan kamu, bajingan kecil. Patriark klan Wang menggeram, matanya dipenuhi niat membunuh yang dingin. Kembali ke 9 naga, dia hampir dipukuli sampai mati oleh Lu Ming. Itu adalah hal yang memalukan dalam hidupnya. Sekarang, Lu Ming mengungkit hal yang sama lagi dan bahkan menggunakannya untuk menekan Wang Fengtian. Hal ini membuat kepala keluarga Wang marah. Haha, Lu Ming, kamu hampir membunuh orang tua itu. Bagaimana seorang pemuda berani melakukan pertarungan hidup dan mati denganmu? Saya pikir Wang sesuatu yang Tian harus mengakui kekalahan dan berhenti mempermalukan dirinya sendiri di sini. Keluarga Wang adalah sekelompok orang yang tidak berguna. Pria gendut itu tertawa, kata-katanya penuh hinaan. Hal ini membuat kepala keluarga Wang dan Wang Fengtian sangat marah hingga hampir meledak. Saat ini, wajah Wang Fengtian memerah. Dia terbakar amarah dan niat membunuhnya membara. Baiklah, aku berjanji padamu. Wang Fengtian meraung. Dia harus memenangkan pertarungan ini. Jika dia masih tidak menang setelah mendengar kata-kata Lu Ming, hati seni bela dirinya pasti tidak stabil. Terlebih lagi, seluruh keluarga Wang akan menjadi bahan tertawaan di wilayah Tandus bagian timur. Dia ingin menghancurkan tulang Lu Ming dan menyebarkan abunya, mengubahnya menjadi abu. Baiklah, aku akan bertarung sampai mati dengan Wang Fen. Lu Ming berkata dengan keras. Pertempuran hidup dan mati. Ya, Wang Fengtian menjawab saat aura panas melonjak ke langit. Bas, pada saat ini, tubuh Lu Ming dan Wang Fengtian bersinar dengan cahaya merah darah yang samar. Ini berarti pertarungan hidup dan mati telah diputuskan. Tidak ada gunanya mengakui kekalahan sampai salah satu pihak tewas dalam pertempuran. Api yang membakar surga, niat membunuh Wang Fengtian dingin, tetapi tubuhnya ditutupi oleh api yang berkobar. Seluruh tubuh Wang Fengtian sepertinya telah berubah menjadi manusia api. Otot, tulang, dan bahkan rambutnya terbakar seolah semuanya berubah menjadi api. 6 jari surga terbakar, 1 jari untuk dihancurkan. Wang Fengtian melangkah maju dan menunjuk dengan jarinya. Sebuah jari, panjangnya ratusan meter dan dibentuk oleh api, dengan sidik jari yang jelas, menunjuk ke arah Lu Ming seperti jari Tuhan. Panas yang mengerikan dan niat membunuh meledak dan melonjak menuju Lu Ming. Wang Fengtian menggunakan gerakan membunuh yang mengerikan segera setelah dia melakukan gerakannya. Karena dia telah menyetujui pertarungan hidup dan mati, Wang Fengtian akan melepaskan segalanya dan bertarung dengan sekuat tenaga. Raungan naga terdengar saat Lu Ming meledak dengan energi naga. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik padat, dan 4 jenis niat berputar di sekelilingnya. Dia melayangkan pukulan.
Ledakan, tinju dan jari yang membakar surga bertabrakan. Tinju dan jari yang menyala bertabrakan, dan gelombang energi meledak. Satu sisi ring pertempuran selebar 100 mil ditutupi oleh api ungu, sementara sisi lainnya ditutupi oleh cahaya 4 warna. Pada akhirnya, jari yang menyala itu meledak. Tubuh Lu Ming sedikit gemetar dan dia mundur 2 langkah. Perpaduan antara kehancuran dan niat api. Juga, budidayanya berada pada tahap awal alam embrio roh tingkat 8. Setelah bertukar pukulan, Lu Ming memperkirakan secara kasar kekuatan Wang Fengtian. Wang Fengtian juga memahami dua maksud dan berhasil menggabungkan keduanya. Niat menghancurkan dan apinya telah mencapai penyelesaian tingkat ketiga. Ketika mereka digabungkan bersama, kekuatan penghancurnya sangat menakutkan. Jika bukan karena platform pertempuran kota kuno Providence, segala sesuatu dalam jarak ratusan mil akan hancur dan berubah menjadi lava. Selain itu, budidaya Wang Fengtian lebih tinggi dari Luo Tian, pada tahap awal alam embrio roh tingkat 8. Wang Fengtian memang merupakan talenta tertinggi peringkat kelima dalam daftar 1000 talenta teratas. Kekuatannya sangat menakutkan. Surga membakar 6 jari, penindasan 2 jari. Surga membakar 6 jari, 3 jari patah. Surga membakar 6 jari, penghentian 4 jari. Intisari api Wang Fengtian meledak saat dia menunjukkannya 3 kali. 3 jari besar berbentuk segitiga terbang menuju Lu Ming. Penjara menekan seni surga. Inti penting dalam tubuh Lu Ming meraung dan mendidih. Dia mengedarkan teknik surga penekan penjara hingga 50% dari kekuatannya. Jika teknik penekan surga yang dia miliki saat ini dilepaskan sepenuhnya, itu akan setara dengan kekuatan teknik bela diri tingkat dewa tingkat rendah. Sekalipun teknik bela diri tingkat dewa tingkat rendah setara dengan tahap pertama teknik bela diri tingkat dewa tingkat rendah, hanya pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual yang mampu melepaskan kekuatan penuhnya. Dia sekarang berada di puncak alam embrio roh tingkat ketujuh. Dia tidak memiliki esensi vital yang cukup, jadi tidak mungkin dia melepaskan seluruh kekuatannya. Namun, 50% kekuatannya sudah sangat menakutkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Lu Ming melancarkan 3 pukulan berturut-turut. Kekuatan prasasti penekan penjara meledak dan menekan segalanya. Ketiga jari yang menyala itu segera hancur, berubah menjadi api dan menghilang. Ekspresi Wang Fengtian sedikit berubah. Dia melambaikan tangannya dan menunjukkan 2 jari lagi. Surga membakar 6 jari, 5 jari patah, 6 jari membakar langit. Kekuatan 2 jari ditunjukkan satu demi satu, dan ruang itu bergetar seperti selembar kain. Kemanapun kekuatan jari lewat, ruang itu berubah menjadi ruang hampa. Lu Ming merasakan kekuatan mengerikan melonjak ke arahnya. Kekuatan ini sangat panas, seolah ingin mengubahnya menjadi abu. Keempat wasiat itu mengelilinginya, membentuk baju zirah yang menutupi seluruh tubuhnya. Lu Ming melangkah maju dan melancarkan 2 pukulan lagi. 2 suara gemuruh yang mengguncang bumi terdengar, dan seolah-olah seluruh kota Providence kuno berguncang hebat. Kekuatan mengerikan menyapu ke segala arah, tapi terhalang oleh energi tak terlihat di tepi ring pertempuran. Kedua jari yang menyala itu dihancurkan oleh Lu Ming dengan 1 pukulan dan roboh. Lu Ming melangkah maju, menerobos penghalang api seperti dewa kuno, dan menyerang Wang Fengtian. Ekspresi wajah Wang Fengtian berubah menjadi serius. Dia tidak menunjukkan belas kasihan. Langkah pertamanya adalah langkah membunuh. Dia ingin membunuh Lu Ming dengan serangan yang kuat. Dia tidak menyangka Lu Ming begitu menakutkan sehingga dia bisa menghancurkan serangannya dan menyerangnya. Bola api ungu muncul di atas kepalanya. Begitu nyala api muncul, ruang di sekitarnya berderak seolah-olah itu adalah bahan bakar yang terbakar dengan dahsyat. 7 cakra emas pada nyala api juga menarik perhatian semua orang. Garis keturunan tingkat dewa peringkat 7. Tingkat garis keturunan Wang Fengtian telah mencapai tingkat dewa tingkat 7 yang menakutkan. Tubuh Wang Fengtian berubah menjadi cahaya dan menyatu dengan garis keturunannya. Kemudian, api ungu itu berputar dan berubah menjadi api raksasa yang tingginya lebih dari 10 meter. Raksasa api itu memegang pedang api dan menebaskannya ke arah Lu Ming. Nyala api mengguncang keinginan 4 warna Lu Ming. Membunuh. Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Garis keturunan 9 naga muncul dan pada saat berikutnya, Lu Ming berubah menjadi 9 naga. Garis keturunan naga tingkat dewa peringkat 6-9. Pada saat itu, mata semua orang tertuju pada Lu Ming dan garis keturunan 9 naga. Itu adalah 9 naga yang legendaris. Aku tidak menyangka Lu Ming akan membangkitkan garis keturunan 9 naga. Ya Tuhan, 9 naga adalah eksistensi yang melampaui naga sejati. Aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa membangkitkan garis keturunan 9 naga. Begitu 9 garis keturunan naga muncul, orang-orang di sekitarnya berseru kaget. Hal ini khususnya terjadi pada orang-orang dari Istana Surgawi Surga Empyrean dan Lembah Iblis Surgawi. Garis keturunan 9 naga. Itu adalah garis keturunan dari 9 naga. Tidak heran dia bisa mengendalikan kuali 9 naga ilahi. Itu pasti ada hubungannya dengan garis keturunan 9 naga.
Patriark klan Wang bergumam pada dirinya sendiri. Garis keturunan 9 naga. Saya harus mendapatkannya. Naga banjir tertinggi dari ras iblis menatap Luming dengan mata menyala-nyala, seolah dia ingin menelan Luming utuh. Ada juga Autu, keajaiban ras naga banjir, yang matanya menyala-nyala karena gairah. Garis keturunan dari 9 naga adalah godaan mematikan bagi sesepuh suku naga banjir. Anda secara pribadi mengambil tindakan untuk menangkap Luming. Sepertinya Anda tahu bahwa dia memiliki 9 garis keturunan naga. Tujuanmu adalah 9 garis keturunan naga, kan? Suara Kaisar Iblis bergema di seluruh area. Matanya yang cerah tertuju pada Kaisar bela diri Di. Banyak orang terkejut. Mungkin itu benar. Huff. Kaisar bela diri Di mendengus dan tidak berbicara. Mengaum. Raungan naga bergema di seluruh arena pertempuran. 9 naga itu melangkah ke udara dan meraih pedang Wang Fengtian dengan 9 cakarnya. Dengan ledakan keras, pedang itu roboh, dan cakar naga terus menyerang. Raksasa api itu meraung marah. Tinjunya yang menakutkan ditujukan ke Luming, tapi dihadang oleh cakar naga. Bang, 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 langkah menghentak 9 naga surga digunakan terus-menerus, dan 6 gelombang kekuatan meledak ke arah raksasa api. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan kekuatan melahapnya meledak, menyelimuti raksasa api itu. Segera, api di tubuh raksasa api itu bergetar tanpa henti, seolah-olah akan runtuh. Bas, naga surgawi mengibaskan ekornya, dan ekor 9 naga itu melesat ke arah raksasa api. Langkah ini mengandung kekuatan penjara yang menekan seni surgawi. Bang, raksasa api itu terkena ekor naga, dan sebagian besar tubuhnya meledak, meninggalkan celah yang sangat besar. Raksasa api itu terhuyung mundur. Lubang di tubuhnya dengan cepat sembuh, dan api kembali menyebar. Pedang api yang membakar langit. Raksasa api itu meraung marah. Pedang di tangannya memancarkan cahaya pedang panas ke arah kepala 9 naga. Namun, 9 naga itu meraih dengan cakar tajamnya dan memblokir pedangnya. Dalam sekejap mata, lusinan gerakan telah dilakukan. Tentu saja, selama proses ini, Luming hanya menggunakan satu semburan energi naga dan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Wang Fengtian hanyalah lawan pertamanya. Ada lawan yang lebih kuat setelahnya. Lawan terakhirnya adalah Kaisar Dewa. Kekuatan Wang Fengtian memang menakutkan. Jika dia melawan Luotian di level yang sama, dia akan lebih kuat dari Luotian. Namun, Wang Fengtian kuat, tapi Luming lebih kuat. Setelah beberapa lusin gerakan, dia benar-benar tertekan. Puff, puff. 9 naga itu meraung dan meraih raksasa api itu dengan 9 cakarnya. Dengan sobekan yang kuat, raksasa api itu meledak dan berubah menjadi api. Namun, nyala api ini kembali melayang dan mulai mengembun di udara lagi. Garis keturunan tipe alami memiliki keunggulan, dan itu adalah vitalitas yang sangat kuat. Namun, Luming tidak memberinya kesempatan. Dia menginjak dengan cakar naganya dan mengaktifkan langkah menghentak 9 naga surga. Sebuah kekuatan besar menghantam api. Api yang hendak menyatu meledak lagi. Saat ini, mata semua orang tertuju padanya tanpa berkedip. Mungkinkah Wang Fengtian akan dikalahkan? Jenius yang sangat berbakat yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa ketujuh akan dibunuh oleh Luming. Tidak, tidak, sialan. Tuan dari klan Wang sangat gugup. Wang Fengtian adalah favorit surga tiada taraf yang hanya muncul setiap beberapa ribu tahun sekali di keluarga Wang. Bakatnya bahkan lebih kuat dibandingkan saat dia masih muda. Dia akan mewarisi warisan Wang Fengtian di masa depan. Tapi sekarang, dia dalam bahaya. Karena ini adalah pertarungan hidup dan mati. Satu pihak hanya bisa berhenti setelah mereka mati dalam pertempuran. Tapi sekarang, Wang Fengtian benar-benar tertekan. Mengaum, 9 naga meraung dan kekuatan melahap keluar dari mulut mereka. Mereka menelan bola api besar milik Wang Fengtian. Tidak, jeritan ketakutan Wang Fengtian terdengar dari dalam api. Ketika 9 naga melahap api, mereka terus-menerus dimurnikan oleh kekuatan pemurnian mereka yang menakutkan. Bukankah Anda memiliki kekuatan hidup yang kuat dan dapat memadatkannya? Lalu aku akan menyempurnakanmu. Api yang tersisa terbang kembali dengan cepat dan berkumpul, kembali menjadi penampilan Wang Fengtian. Saat ini, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Matanya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Bang, bang. 9 naga melangkah maju dan menekan ke arah Wang Fengtian. Tidak, Luming, jangan bunuh aku. Biarkan aku pergi. Tidak, Wang Fengtian berteriak ngeri saat dia mundur. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Melepaskanmu. Apakah kamu lupa bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati? Luming mencibir. Kamulah pemenangnya. Andalah pemenangnya sekarang. Jika pemenang membuka mulutnya, dia bisa berkeliling ke pihak lain. Wang Fengtian berteriak. Dalam pertarungan hidup dan mati di mana hidup dan mati terlihat, biasanya hanya akan berakhir ketika salah satu pihak tewas dalam pertempuran. Tentu saja,
Ada situasi lain di mana pemenang akan mengambil inisiatif untuk menyelamatkan pihak lain. Itu juga akan berhasil. Namun, karena ini adalah pertarungan hidup dan mati, bagaimana mungkin pemenangnya bisa menyelamatkan pihak lain? Haha, Wang Fengtian, apakah kamu bercanda? Kenapa aku harus melepaskanmu? Lu? Ming tertawa terbahak-bahak. Wang Fengtian kehilangan kata-kata. Itu benar. Mengapa Lu Ming melepaskannya? Mereka adalah musuh bebuyutan. Namun, dia sebenarnya tidak ingin mati. Dengan bakatnya yang tak tertandingi, bukanlah masalah besar baginya untuk menembus level tertinggi di masa depan. Dia bahkan ingin menerobos posisi kaisar tertinggi dan mendominasi wilayah Tandus Timur. Dia memiliki masa depan yang tak terbatas di depannya, jadi bagaimana mungkin dia ingin mati? Tapi atas dasar apa dia meminta Lu Ming melepaskannya? Dia tidak bisa tidak melihat ke arah tuan keluarga Wang. Lu Ming, lepaskan Fengtian, aku akan melepaskan apa yang terjadi di masa lalu. Patriark klan Wang berbicara, tetapi suaranya dingin dan bahkan menunjukkan sedikit perintah. Pak Tua, kamu pikir kamu ini siapa? Lu Ming melirik tuan keluarga Wang dan melanjutkan, apa maksudmu kamu tidak akan mengejarnya? Kaulah dan orang-orang tua itu yang mengepungku saat itu. Seharusnya akulah yang meminta pertanggungjawabanmu. Apakah saya ingin Anda tidak meminta pertanggungjawaban Anda? Lelucon yang luar biasa. Suara samar yang dipenuhi rasa jijik bergema di seluruh area, menyebabkan beberapa orang tercengang. Penghinaan. Ini adalah penghinaan yang terang-terangan. Lu Ming meremehkan seorang seniman bela diri tertinggi. Kepala keluarga Wang berkata bahwa dia tidak akan melanjutkan masalah ini dengan Lu Ming, tetapi maksud Lu Ming jelas. Apakah dia membutuhkan kepala keluarga Wang untuk tidak melanjutkan masalah ini? Orang yang harus bertanggung jawab adalah dia, Lu Ming. Sungguh nada yang besar, keyakinan yang luar biasa. Namun, saat ini, tidak ada yang merasa Lu Ming sombong. Bahkan Wang Fengtian telah dikalahkan oleh Lu Ming. Dia berhak menjadi sombong. Di masa depan, ada kemungkinan besar bahwa dia akan memperjuangkan posisi yang maha tinggi. Pada saat itu, mengapa dia harus takut pada kepala keluarga Wang? Wajah patriark klan Wang benar-benar merah. Dia sangat marah. Sudah berapa tahun, sejak dia menduduki posisi seniman bela diri tertinggi, tidak ada yang berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu selama bertahun-tahun. Tidak ada yang berani meremehkannya. Bahkan seniman bela diri agung lainnya pun akan bersikap sopan padanya. Tapi sekarang, dia dipandang rendah oleh seorang pemuda berusia 20-an. Ini merupakan penghinaan baginya. Lu Ming berubah kembali menjadi bentuk manusianya. Dia mencibir dan berkata, Pak Tua, ayo mundur selangkah. Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan melanjutkan masalah ini, tetapi bisakah Anda mewakili istana surgawi surga Empyrean? Kemudian, dia memandang kaisar bela diri Di. Tuan keluarga Wang dan yang lainnya juga memandang kaisar bela diri Di. Itu benar, tuan keluarga Wang tidak memiliki keputusan akhir di istana surgawi surga Empyrean. Itu adalah kaisar bela diri Di. Pada saat ini, mata kaisar bela diri Di memancarkan dua sinar cahaya dingin saat dia menatap Lu Ming. Lu Ming tidak takut sama sekali. Dia memandang kaisar bela diri Di dengan sedikit provokasi di matanya. Semua orang terkejut. Lu Ming sangat berani sehingga dia berani menatap mata kaisar bela diri Di. Namun, kaisar bela diri Di tidak mengucapkan sepatah kata pun. Cahaya di matanya menghilang, dan dia kembali tenang. Kepala keluarga Wang memiliki ekspresi jelek di wajahnya, dan Wang Fengtian dipenuhi dengan keputusasaan. Sikap kaisar bela diri Di menjelaskan segalanya. Membunuh. Tiba-tiba, Lu Ming pindah. Tubuhnya seperti kilat saat dia menyerang Wang Fengtian. Tidak, Wang Fengtian meraung dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun, dia terluka parah dan tidak punya banyak tenaga tersisa. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Lu Ming? Hanya dalam beberapa gerakan, tulang dan tendonnya patah, dan dia mengeluarkan seteguk darah, jatuh ke tanah seperti anjing mati. Bang, bang, Lu Ming melangkah ke ring pertempuran dan tombak panjang muncul di tangannya. Dia berjalan menuju Wang Fengtian, niat membunuh dinginnya menutupi seluruh tubuh Wang Fengtian. Tidak, jangan bunuh aku tidak ingin mati. Dia berteriak. Berlari, Wang Fengtian meraung sambil memutar tubuhnya untuk melarikan diri. Matanya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Dalam hidupnya, dia telah membunuh banyak orang dan membantai banyak orang pilihan surga. Tapi sekarang dia akan mati di tangan orang pilihan surga lainnya, dia sangat ketakutan. Suara mendesing. Di bawah tatapan semua orang, tombak itu menembus jantung Wang Fengtian. Ki yang kuat meledak dan menghancurkan hati Wang Fengtian. Leluhur tua, balas dendam padaku. Wang Fengtian mengeluarkan raungan enggan sebelum nyawanya padam. Putra surga yang bangga telah dibunuh oleh Lu Ming di sini. Semua orang menghela nafas dalam hati. Jika favorit surga seperti itu tidak mati, dia pasti akan menjadi sosok yang akan mendominasi wilayah Tandus Timur di masa depan. Tidak masalah baginya untuk menjadi seniman bela diri tertinggi.
Sayangnya, ada banyak sekali favorit surga di dunia, tetapi berapa banyak dari mereka yang bisa tumbuh dewasa? Favorit surga yang mati ditakdirkan menjadi batu loncatan bagi orang lain. Lu Ming, aku akan membunuhmu. Tuan dari keluarga Wang meraung dan meledak dengan niat membunuh yang dingin. Matanya merah, dan jantungnya berdarah. Kali ini, klan Wang menderita kerugian yang terlalu besar. Keluarga Wang memiliki 4 favorit surga dalam 100 teratas. Namun, 2 di antaranya sudah meninggal sebelumnya. Sekarang, bahkan Wang Fengtian yang paling berbakat pun telah meninggal. Hanya ada 1 orang yang tersisa di keluarga Wang. Awalnya, klan Wang memiliki 4 orang jenius dalam 100 teratas dari daftar 1000 talenta teratas dalam 1 generasi. Betapa mulianya hal itu, seolah-olah mereka ingin melihat klan Wang bangkit dengan cepat dan bahkan melampaui 5 keluarga bangsawan kuno lainnya, menjadi pemimpin keluarga bangsawan kuno di Istana Surgawi Kaisar. Namun, kini semuanya sia-sia. Kebenciannya pada Lu Ming tidak dapat dihilangkan bahkan jika dia menggunakan semua air di dunia. Pak Tua, ini juga yang ingin saya katakan. Ini hanya kepentingan kecil. Di masa depan, saya pribadi akan mengambil kepala anjing Anda. Oh, aku lupa memberitahumu, bahwa Wang Yan dan Wang Chen juga dibunuh olehku. Lu Ming berkata dengan dingin, senyum dingin terlihat di wajahnya. Kamu pantas mati. Tuan dari keluarga Wang meraung marah. Awalnya, sebagai seniman bela diri tertinggi yang telah hidup ribuan tahun, dia memiliki pikiran yang teguh dan telah melihat banyak badai. Dia tidak akan mudah marah. Namun, dia tidak bisa tetap tenang saat menghadapi Lu Ming. Dalam pertempuran 9 naga, dia hampir dipukuli sampai mati oleh Lu Ming. Sekarang, banyak orang jenius di keluarga Wang telah mati di tangan Lu Ming. Dia sangat membenci Lu Ming. Jika bukan karena budidayanya benar-benar ditekan di kota kuno Providence, dia akan menghancurkan tulang Lu Ming dan menyebarkan abunya. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum perlahan menjadi tenang. Pada saat ini, naga takdir Lu Ming telah melahap naga takdir Wang Fengtian. Nasib naga Lu Ming telah tumbuh hingga 500 kaki dan sekarang mendekati 2000 kaki. Pada saat yang sama, kekuatan melahap meledak dan mengubah Wang Fengtian menjadi mayat kering. Dia menyimpan cincin penyimpanannya dan mengusirnya dari ring pertarungan. Hal ini membuat pemimpin klan Wang sangat marah hingga hampir muntah darah. Lu Ming pindah dan kembali ke tribun. Haha, kamu luar biasa, Lu Ming. Anda telah membalaskan dendam saya. Wang Fengtian itu terlihat sombong sekali, tapi dia berani membakarku dengan api. Dia anjing mati sekarang. Si gendut tertawa terbahak-bahak. Dia begitu bersemangat sampai mulutnya terbuka. Juga, Lu Ming, pernahkah kamu melihat lelaki tua dari keluarga Wang itu sangat marah hingga wajahnya sewarna hati babi dan asap keluar dari kepalanya? Sungguh mengasyikkan. Lemak terus tertawa. Dia tidak merendahkan suaranya sama sekali, dan suaranya menyebar ke seluruh area. Kepala keluarga Wang, yang telah menenangkan diri dengan susah payah, tiba-tiba menjadi marah lagi, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Para junior pantas mati. Dia meraung di dalam hatinya. Yan Kuangtu meneguk anggur beberapa kali dan tertawa lebih terbahak-bahak. Yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Orang-orang ini tidak punya hukum dan tidak tahu cara menulis rasa takut. Pertempuran berlanjut, dan 2 pilar cahaya mendarat di 2 sosok lagi. Aotu dari lembah iblis surgawi dan Dong Fang Yu dari istana ilahi kaisar surga. Mata banyak orang dipenuhi dengan cahaya yang mengejutkan. Itu adalah sorotan lainnya. Dong Fang Yu menduduki peringkat ketiga dalam daftar 1000 talenta teratas, sementara Aotu dikatakan mampu bersaing dengan kaisar dewa. Pertarungan keduanya pasti akan seru. Kedua sosok itu mendarat di ring pertarungan. Tanpa berkata apa-apa, pertempuran langsung pecah. Dong Fang Yu sangat kuat. Dia telah mengembangkan 2 jenis teknik budidaya tingkat dewa dan budidayanya juga berada pada tahap awal alam embrio roh tingkat 8. Garis keturunannya sama dengan garis keturunan Wang Fengtian, garis keturunan dewa tingkat ke-7. Kekuatan keseluruhan Dong Fang Yu bahkan sedikit lebih kuat dari Wang Fengtian. Namun, Aotu bahkan lebih kuat. Aotu memiliki lebih dari 70% garis keturunan naga sejati, hampir 80%. Dia telah berubah menjadi naga banjir dan melawan Dong Fang Yu seperti naga sungguhan. Keduanya bertarung lebih dari 50 gerakan. Pada akhirnya Dong Fang Yu berhasil dikalahkan dan mengaku kalah. Dia telah kehilangan 90% keberuntungannya. Sementara itu, energi takdir Aotu meningkat pesat, dan panjang naga takdirnya menembus 300 meter. Pertempuran berlanjut. Saat Aotu dan Dong Fang Yu turun dari langit, 2 berkas cahaya keluar. Satu mendarat di prajurit mayat sekte mayat langit, sementara yang lain mendarat di kaisar ilahi. Dewa Kaisar hendak bertarung. Saat ini, semua orang sangat fokus. Dewa Kaisar dianggap sebagai jenius tertinggi di timur yang tandus. Seberapa kuat dia? Dalam pertempuran untuk Providence, dia belum pernah bertemu lawan yang layak. Mereka yang bertemu dengannya semuanya dengan mudah dibunuh.
Kekuatannya sungguh tak terduga di hati setiap orang. Sekarang, bisakah prajurit mayat, yang berada di peringkat keempat dalam daftar 1000 talenta teratas, memaksa Dewa Kaisar untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya? Semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Bahkan Lu Ming sangat bersemangat. Dalam pikirannya, Dewa Kaisar adalah lawan utamanya. Dua sosok mendarat di ring pertarungan. Mata Xizan dipenuhi dengan kesungguhan. Akui saja kekalahan. Suara acuh tak acuh Kaisar Dewa terdengar. Dia lurus dan tampan. Hanya dengan berdiri di sana, dia memiliki aura seorang raja. Ada semacam aura yang bisa menelan dunia dan tak terkalahkan. Ya, Dewa Kaisar tidak pernah dikalahkan oleh generasi muda. Dia adalah favorit surga yang memiliki potensi menjadi kaisar di masa depan. Favorit surga terakhir yang dianggap berpotensi menjadi kaisar adalah Yan Kuangtu, dan itu sudah terjadi 100 tahun yang lalu. Dia menyuruh prajurit mayat itu untuk mengaku kalah. Dalam hatiku, aku tidak pernah mengaku kalah. Biarpun itu kamu, Dewa Kaisar. Niat bertarung yang kuat muncul di mata prajurit mayat itu. Aku akan mengalahkanmu dalam 10 gerakan. Suara acuh tak acuh Kaisar Dewa dipenuhi dengan keyakinan besar. Bang, dia maju selangkah, dan pedang Qi yang mengejutkan meledak dari tubuhnya dan melesat ke langit. Kekuatan pedang yang menakutkan menyebar menuju pertarungan mayat. Mengaum, dengan raungan yang keras, prajurit mayat langsung mengeluarkan garis keturunannya. Itu adalah kerangka besar yang berbentuk seperti gajah besar. Kerangka gajah perang purba, seseorang bergumam ketika dia mengenali kerangka itu. Itu adalah kerangka yang dibentuk oleh binatang suci yang kuat dengan 7 cincin cakra emas. Itu juga merupakan garis keturunan tingkat dewa peringkat 7. Xizan melakukan penggabungan garis keturunan dan berubah menjadi kerangka gajah perang purba. Dia menginjak tanah dan menyerang Dewa Kaisar dengan kekuatan luar biasa. Namun, mata Kaisar Dewa masih tenang. Bas, suara pedang terdengar saat cahaya pedang ungu keemasan melesat ke langit. Itu dipenuhi dengan aura mewah. Ledakan, pedang ungu emas Qi melintasi puluhan mil dan menebas kerangka gajah perang kuno. Dengan ledakan yang mengerikan, pedang Qi melesat ke segala arah, dan kerangka gajah perang kuno terpaksa mundur. Bas, dan EBSP, whoosh, suara pedang terdengar terus-menerus, dan pedang Qi meledak satu demi satu. Masing-masing lebih menakutkan dari yang sebelumnya, dan terus-menerus menebas kerangka gajah perang kuno. Gajah perang kuno itu meraung dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan pedang Qi Dewa Kaisar. Namun, dengan setiap serangan yang diterimanya, ia akan terpaksa mundur sejauh 5 mil. Setelah 9 serangan, gajah perang purba itu mundur hampir 50 mil. Kemudian, dengan keras, gajah perang purba itu meledak dan berubah kembali menjadi prajurit mayat. Wajah prajurit mayat itu pucat dan dia memuntahkan darah. Tubuhnya gemetar seolah dia bahkan tidak bisa berdiri. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Saya mengaku kalah. Prajurit mayat menghela nafas panjang. Dengan penyerahan prajurit mayat, semua orang menghela nafas lega dan menatap Dewa Kaisar dengan kaget. Dia terlalu kuat. Dewa Kaisar terlalu kuat. Dia mengatakan bahwa dia akan mengalahkan mayat itu dalam 10 gerakan, dan dia benar-benar hanya menggunakan 10 gerakan dari awal sampai akhir, dan mayat itu mengaku kalah. Dewa Kaisar bahkan belum melakukan penggabungan garis keturunan. Dewa Kaisar terlalu kuat, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bahkan Aotu dan Sui Jianyi bukanlah tandingannya. Itu benar, sampai saat ini, saya bahkan tidak tahu berapa banyak kekuatan tempur yang dia gunakan. Sungguh menakutkan dan tak terduga. Banyak orang berdiskusi dengan kaget. Bahkan Yang Maha Tinggi tidak bisa lagi tetap tenang. Hanya 3 penguasa yang tetap tenang. Di tribun, mata Sui Jianyi dan Aotu sangat serius. Mata Lu Ming serius. Lu Ming, apakah kamu yakin bisa mengalahkan Dewa Kaisar? Du Songjue bertanya pada Lu Ming dengan suara rendah. Saya tidak percaya diri. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya diri. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tetap tidak percaya diri. Kekuatan tempur prajurit mayat tidak lebih lemah dari Wang Fengtian, tapi dia masih dengan mudah dikalahkan oleh Dewa Kaisar. Kekuatan tempurnya sungguh tak terduga. Budidayanya seharusnya masih berada di alam embrio roh tingkat ke-8, tetapi dia seharusnya telah mencapai puncak tingkat ke-8. Namun, saya tidak terlalu yakin dengan teknik bela diri yang dia kembangkan dan tingkat garis keturunannya. Kata Yan Kuangtu, kamu sudah berada di Istana Surgawi Surga Empyrean selama bertahun-tahun, namun kamu masih belum jelas tentang hal ini. Kata Du Songjue, Yan Kuangtu menggelengkan kepalanya dan berkata, Di Sen diam-diam telah dilatih oleh Di. Saya hanya tahu sedikit tentang dia. Lu Ming, jika kamu benar-benar tidak bisa mengalahkan Di Sen, akui saja kekalahannya. Akhirnya, Yan Kuangtu berkata pada Lu Ming. Mata Lu Ming berbinar tapi dia tidak menjawab. Apakah kamu benar-benar bukan tandingannya? Bagaimana jika saya membuat terobosan lain?
Lu Ming memiliki banyak pemikiran di benaknya. Sayangnya aku masih sedikit kekurangan. Semakin sulit untuk meningkatkan kultivasi saya. Lu Ming merenung secara diam-diam. Garis keturunan 9 naga terus menyempurnakan esensi darah Wang Fengtian. Pada saat ini, penyempurnaannya hampir selesai, namun budidayanya masih berada di puncak alam embrio roh tingkat ke-7. Menurut Yan Kuangtu, budidaya Dewa Kaisar berada di puncak alam embrio roh tingkat 8. Jika kultivasi Lu Ming juga menerobos ke alam embrio roh tingkat 8, dia akan lebih percaya diri. Lu Ming yakin bahwa dia tidak takut pada siapapun yang berada pada level yang sama. Kalau begitu mari kita mulai menyempurnakan batu permata mentah. Memikirkan hal ini, sejumlah besar batu permata mentah muncul di tangan Lu Ming. Kekuatan melahap di telapak tangannya meledak dan melahap sejumlah besar batu permata mentah, mulai memurnikannya. Dewa Kaisar menang dan mengambil 90% keberuntungan prajurit mayat, kembali ke tribun. Pertarungan berikutnya adalah antara Pedang Darah 1 dan Feng Xuan dari Lembah Iblis Langit. Feng Xuan dari Lembah Iblis Langit memiliki garis keturunan Phoenix dan juga telah mencapai lebih dari 70% kekuatannya. Dia sangat kuat dan cepat. Dia bertarung melawan Sue Jianyi di puncaknya. Pertarungan ini bisa dikatakan yang paling intens dari keempatnya. Keduanya bertukar 200 gerakan penuh sebelum pemenang ditentukan. Pada akhirnya, Blood Sword menang dengan selisih kecil. Pada titik ini, 4 besar terkuat telah muncul. Mereka adalah Lu Ming, Dewa Kaisar, Ao Tu, dan Pedang Darah. Selanjutnya, pertarungan antara mereka berempat. Setelah beberapa pertempuran ini, Lu Ming memiliki gambaran kasar tentang kemampuan setiap orang. Dong Fang Yu, prajurit mayat, dan kekuatan Wang Fengtian sangat dekat dan berada pada level yang sama. Adapun Feng Xuan, dia sedikit lebih kuat dari mereka bertiga, tidak jauh lebih lemah dari Pedang Darah. Pedang Darah 1, Ao Tu, dan Feng Xuan seharusnya berada pada level yang sama. Di sisi lain, Dewa Kaisar tidak dapat diduga dan sulit diprediksi. Pikiran Lu Ming serupa dengan kebanyakan orang. Di hati orang lain, kemampuan Lu Ming ditempatkan pada level yang sama dengan Pedang Darah, Ao Tu, dan Feng Xuan. Lu Ming bisa membunuh Wang Fengtian, tapi jika Pedang Darah 1, Ao Tu, dan yang lainnya melepaskan kekuatan penuh mereka, mereka juga bisa membunuh Wang Fengtian. Namun, tidak ada keraguan bahwa Dewa Kaisar ditempatkan pada posisi paling berkuasa. Di antara mereka berempat, Di Shen, Sue Jianyi, dan Ao Tu telah lama dikenal sebagai wakil generasi muda terkuat di Timur Tandus. Lu Ming, sebaliknya, adalah kuda hitam. Apa yang benar-benar membuatnya terkenal di wilayah Tandus Timur adalah pertarungan 9 naga. Pertarungan itu melibatkan terlalu banyak ahli. Dalam dinasti suci kuno di benua tengah, yang tertinggi dari 6 keluarga besar kuno, Yan Kuangtu, 9 matahari tertinggi, dan bahkan Kaisar bela diri Di. Setelah pertempuran ini, nama Lu Ming mengguncang wilayah Tandus di timur. Namun, yang paling terkenal adalah Lu Ming mampu mengendalikan kualis 9 naga ilahi yang tidak pernah bergerak. Adapun bakat Lu Ming sendiri, diabaikan. Banyak orang merasa bahwa bakat dan kekuatan tempur Lu Ming bukanlah yang terbaik. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan 100 teratas dalam daftar 1000 talenta terbaik. Namun, Lu Ming telah membalikkan pikiran semua orang dengan tindakannya. Ternyata, bakat Lu Ming tidak ada bandingannya. Dia tidak lebih lemah dari siapapun. Sebagai kuda hitam, dia bergegas ke 4 besar dan membunuh Luo Tian dan Wang Fengtian. Sekarang, dia akan bertarung dengan 3 favorit surga terkuat di wilayah Tandus Timur. Meskipun Lu Ming berbakat, dia terlalu muda dan agresif. Dia tidak tahu bagaimana menahan diri. Dia telah menyinggung tuan dari keluarga Wang, Kaisar bela diri Di, dan bahkan yang tertinggi dari lembah iblis surgawi. Orang jenius seperti itu ditakdirkan untuk mati. Itu benar. Dalam sejarah, ada banyak favorit surga dengan bakat yang tak tertandingi. Namun, tidak banyak dari mereka yang berhasil mencapai akhir dan menjadi kaisar. Dia terlalu tajam dan tidak tahu bagaimana menahan diri, dan pada akhirnya, dia meninggal secara tragis. Itu benar. Menurutku, Lu Ming pada akhirnya akan seperti ini. Banyak orang berdiskusi dengan suara pelan. Pada saat ini, pusaran di sekte jimat-jimat berkedip dan sesosok tubuh muncul. Bai Sijin. Lu Ming sangat gembira melihat Bai Sijin. Senior, bagaimana kabarnya? Kata Lu Ming. Jangan khawatir, semuanya sudah beres. Mereka sekarang berada di Gunung Liangyi. Kata Bai Sijin. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming mengucapkan terima kasih. Pada saat ini, seberkas cahaya menimpa Lu Ming. Dia akan bertarung. Lu Ming menoleh dan menyadari bahwa seberkas cahaya lain telah mendarat di tubuh Ao Tu. Pertarungan ini terjadi antara Lu Ming dan Ao Tu. Seketika, mata Ao Tu bersinar dengan cahaya cemerlang dan niat bertarung yang mengejutkan. Ledakan, tubuh kekar Ao Tu menabrak ring pertarungan. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura kekerasan. Lu Ming maju selangkah dan muncul di ring pertarungan, berdiri di hadapan Ao Tu.
Bai Sijin sangat terkejut. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi setelah memahaminya, dia bahkan lebih terkejut. Dia tidak menyangka Lu Ming akan mampu membunuh Wang Fengtian dan melawan Ao Tu. Lu Ming, sungguh menyia-nyiakan 9 garis keturunan naga di dalam dirimu. Mengapa kamu tidak menyerahkannya padaku? Saya pasti akan membuatnya berkembang. Ao Tu menjilat bibirnya, dan ekspresi serakah muncul di wajahnya. Oke, tapi Di Yi juga mengincar 9 garis keturunan naga. Jika saya memberikannya kepada Anda, apakah Anda tidak takut dia akan mengincar Anda? Lu Ming tersenyum tipis. Ekspresi Ao Tu berubah drastis, dan matanya berkedip karena ketidakpastian. Jika itu masalahnya, dia akan menjadi sasaran kaisar bela diri Di Yi setelah mendapatkan garis keturunan 9 naga. Dia tidak akan bisa hidup damai. Bahkan pemimpin tertinggi suku naga banjir, atau bahkan kaisar iblis, mungkin tidak bisa melindunginya. Hatinya menjadi dingin memikirkan hal ini. Hehe, sepertinya kamu tidak berani menerimanya. Anda benar-benar tidak punya nyali. Ayo, ayo bertarung. Mata Lu Ming dipenuhi dengan semangat juang, dan inti penting dalam tubuhnya mendidih. Mengaum, mengaum, 2 auman naga terdengar bersamaan. Salah satunya datang dari Ao Tu yang menjelma menjadi naga banjir. Raungan naga lainnya berasal dari tubuh Lu Ming. Dia meledak dengan energi naga. Tubuh Lu Ming ditutupi lapisan sisik ungu kemasan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerang Ao Tu. Badai emas membelah tebasan. Ao Tu membuka mulutnya dan seberkas cahaya kemasan gelap keluar dari mulutnya, menebas ke arah Lu Ming. Sinar cahaya ini seperti sinar pedang, tapi lebih tajam dan menakutkan. Lu Ming melayangkan pukulan dan bertabrakan dengan cahaya kemasan gelap. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Tubuh Lu Ming bergetar dan dia mundur 100 meter sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Di lengannya, seolah-olah ada kekuatan tajam yang tak terhitung jumlahnya yang memotong sisiknya, menyebabkan percikan api beterbangan ke segala arah. Konsep atribut logam yang sangat kuat. Dia mengedarkan esensi sejatinya dan mengocoknya, menyebarkan kekuatan tajam yang menutupi lengannya. Ao Tu memiliki lebih dari 70% garis keturunan naga sejati. Dia dilahirkan dengan kendali elemen logam, dan dia bisa menggunakannya sampai tingkat yang menakutkan. Cahaya dari pedang tadi adalah kombinasi dari konsep elemen logam dan kekuatan iblis Ao Tu. Sangat menakutkan. Badai emas membelah tebasan. Ao Tu meraung lagi. Kali ini, 9 berkas cahaya kemasan gelap keluar dari mulutnya, menembus udara dan menebas ke arah Lu Ming. Ledakan. Lu Ming langsung melepaskan 2 semburan energi naga lagi. Secara total, dia melepaskan 3 semburan energi naga lagi dan kekuatannya meningkat pesat. Lu Ming seperti T-Rex berbentuk manusia saat dia menyerang Ao Tu. Dia mengaktifkan teknik surga penekan penjara dan melancarkan serangkaian pukulan. Bang, bang, bang. Ada 9 ledakan berturut-turut, dan 9 sinar cahaya kemasan gelap dihancurkan oleh Lu Ming. Lu Ming terus bergegas menuju Ao Tu. Cakar naga berlapis emas. Salah satu cakar naga Ao Tu telah berubah menjadi emas gelap seluruhnya, seolah-olah terbuat dari emas gelap. Suara mendesing. Dia mengulurkan cakar naga emas gelapnya dan menyapu ke arah Lu Ming. Dentang. Lu Ming melancarkan pukulan dan bertabrakan dengan cakar naga emas gelap, menciptakan ledakan yang mengerikan. Rasanya seperti 2 palu besi bertabrakan, membentuk badai kuat yang melanda segala arah. Tubuh Lu Ming bergetar dan dia melayang mundur sejauh 100 meter. Dia mendarat di tanah dan mundur 9 langkah. Sungguh kekuatan yang menakutkan, serangan yang sangat menakutkan. Apakah ini naga banjir dengan kemurnian lebih dari 70%? Lu Ming terkejut. Level Ao Tu seharusnya berada pada tahap tengah dari tingkat ke-8 dari tingkat ke-7, yang setara dengan tahap tengah dari alam embrio roh tingkat ke-8. Kekuatan dan kekuatan serangannya sangat kuat dan menakutkan. Dan ini hanyalah naga banjir dengan kemurnian lebih dari 70%. Jika itu adalah naga sejati berdarah murni, betapa menakutkan dan kuatnya naga itu. Saat ini, hanya ada sedikit binatang dewa berdarah murni di benua hutan belantara dewa. Dikatakan bahwa jumlahnya cukup banyak di zaman kuno. Bagaimana mungkin binatang suci berdarah murni, kebanggaan umat manusia, bisa bersaing dengan mereka? Sekarang, satu-satunya hal yang diketahui di benua timur adalah kaisar iblis itu berdarah murni. Saya ingin tahu apakah ada banyak binatang suci berdarah murni di benua luar negeri yang misterius. Lu Ming, kamu bukan tandinganku. Ao Tu meraung, menyela pikiran campur aduk Lu Ming. Bang, bang, naga banjir menginjak keempat cakarnya ke tanah dan menyerbu ke arah Lu Ming. Apakah begitu? Sudut bibir Lu Ming melengkung menjadi senyuman dingin. 9 garis keturunan naga muncul. Saat berikutnya, Lu Ming berubah menjadi 9 naga. Pada saat yang sama, energi naga lain keluar dari tubuhnya, menjadikannya total 4. Kekuatan naga yang sangat besar memenuhi udara dan melonjak menuju Ao Tu. Tubuh Ao Tu sedikit gemetar, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Benar sekali, ini adalah naluri yang datang dari Ao Tu.
Itu adalah ketakutan yang dia miliki terhadap mereka yang memiliki posisi lebih tinggi. Tidak peduli apakah itu binatang iblis atau binatang dewa, hierarkinya sangat ketat. Garis keturunannya lebih unggul, dan ada lapisan penindasan. Aotu hanya memiliki garis keturunan naga sejati, tapi dia belum menjadi naga sejati. Namun, 9 naga adalah eksistensi yang bahkan lebih kuat dari naga sejati. Mereka adalah salah satu dari 10 monster perang teratas, dan kekuatan naga yang terpancar dari 9 naga membuat Aotu merasakan ketakutan naluriah.